Halo cuy, bertemu lagi di Lemur Film. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul. Tolong cuy dengerin baik-baik judulnya biar nggak nanya lagi di kolom komentar. Karena saya suka heran ini orang nonton atau enggak filmnya. Soalnya selalu nanya judul dan judul. Ya udahlah, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film ini dibuka dengan seorang ibu yang sedang menyapu. Wanita ini bernama Airi. Airi tinggal bersama dengan anak wanitanya yang cantik bikin salatri. Kalau nggak tahu apa itu salatri, cari aja di Google cuy. Di sisi lain ada seorang wanita yang sedang tidur. Nah, dia ini adalah anaknya si Airi. Wanita ini bernama Misun. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Airi yang sedang tidur merasa tidak enak badan. Berhubung dia ini adalah seorang janda, mungkin saja dia sakit karena sudah lama tidak pernah dikasih jatah. Tidak lama Misun datang. Di sini Misun meminta izin pada ibunya untuk pergi keluar bersama dengan pacarnya. Ibunya pun mengizinkan Misun untuk pergi asalkan pulangnya jangan terlalu malam. Karena jika pulang terlalu malam, Airi merasa kesepian kalau harus sendirian di rumah. Singkat waktu, siang harinya terlihat Misun sedang makan bersama dengan pacarnya yang bernama Dukyong. Di sini Misun bertanya pada Dukyong tentang keseriusan hubungan mereka berdua. Dukyong lalu menjawab kalau dirinya tentu saja serius dan secepatnya akan melamar Misun. Malam harinya Airi terlihat sedang gundah gulana karena uang yang dimilikinya sudah mulai habis. Dia berniat akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga anaknya. Dia pun langsung menelepon temannya berharap bisa mendapatkan pekerjaan. Dan untungnya temannya bilang kalau ada orang yang sedang mencari asisten rumah tangga dengan gaji yang lumayan besar. Mau tidak mau, Airi pun menerima pekerjaan tersebut. Dan tanpa loba mikir, Airi langsung pergi ke rumah yang akan memperkerjakannya. Sesampainya di dalam rumah, Airi bertemu dengan seorang pria yang sedang menonton televisi. Pria ini bernama Dongmin. Tanpa melihat Airi, Dongmin bilang kalau Airi bisa mulai bekerja besok pagi, tapi dirinya harus tinggal di rumah ini. Mendengar kalau dirinya harus tinggal di rumah ini membuat Airi merasa bingung. Bahkan saat di rumah pun Airi terus memikirkannya. Tapi karena tidak ada pekerjaan yang lain, dia pun menerimanya. Besok paginya, Airi mengajak anaknya untuk tinggal di rumah Dongmin. Misun langsung terpana kaku melihat rumah Dongmin yang sangat bagus. Tapi kampretnya, belum juga genap sehari bekerja, Misun malah menyarankan pada ibunya untuk menguras semua harta milik Tuan Dongmin. Tapi ibunya langsung marah karena tidak setuju dengan perkataan anaknya tersebut. Lebih baik hidup sederhana tapi berbuat baik, daripada hidup kaya raya tapi berbuat jahat. Ibunya pun menyuruh Misun agar membantunya untuk bekerja. Setelah itu, Airi masuk ke kamar Dongmin karena sudah waktunya untuk mandi. Di sini diceritakan kalau Dongmin sudah tua dan sulit melakukan apapun secara sendiri, jadi harus dibantu oleh Airi, termasuk membantu Tuan Dongmin untuk mandi. Singkat waktu terlihat Airi sedang memasak untuk Dongmin. Tapi di sini Tuan Dongmin hanya makan sedikit karena kurang enak badan. Airi lalu mengantarkan Dongmin kembali ke kamarnya. Tidak lama setelah itu Misun datang dan melihat makanan yang tadi dimakan oleh Dongmin. Karena belum makan, Misun langsung memakannya. Tapi tiba-tiba ibunya datang dan langsung marah. Lalu menyuruh Misun untuk tidak memakannya karena itu tidaklah sopan. Misun yang kehel pada ibunya langsung pergi. Tapi bukannya kapok, Misun malah pergi ke kamar Dongmin dan langsung masuk menghampiri Tuan Dongmin. Di sini Misun bilang kalau dirinya adalah anak dari Airi. Dongmin langsung terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Misun. Dan pada akhirnya mereka langsung saja bertukar jigong. Singkat waktu, siang harinya terlihat Airi sedang menemani Tuan Dongmin. Tuan Dongmin bilang kalau dirinya ingin makan buah-buahan, lalu menyuruh Airi untuk membelikannya. Setelah itu, Misun lalu mengantarkan Tuan Dongmin kembali ke kamarnya. Di sini, lagi-lagi Misun merayu Dongmin.
Dan pada akhirnya, mereka langsung saja melakukan penggeprekan. Di tempat lain terlihat Airi sedang asik SMS-an dengan seorang pria sambil ketawa ketiwi. Singkat waktu besok paginya, Airi bertemu dengan pria tersebut. Dan ternyata, pria tersebut adalah si Dukyong. Ternyata si Dukyong ini selain dekat dengan Misun, dia juga dekat dengan Airi yaitu ibunya Misun. Karena Airi seorang janda dan sudah lama tidak pernah dapat jatah, dia pun langsung mengajak Dukyong untuk melakukan penggeprekan. Aduh, ternyata diam-diam menikung anaknya sendiri dari belakang. Kampret. Singkat cerita, terlihat Airi sedang membersihkan lantai dengan sapu modern. Tidak lama Misun datang. Airi yang melihat Misun memakai jaket bagus dan juga HP baru membuatnya merasa curiga. Tapi Misun bilang kalau semua ini dibelikan oleh pacarnya yaitu Dukyong. Tapi faktanya, itu semua dia dapat dari Tuan Dongmin sebagai tanda terima kasih karena telah bermain karambol dengannya. Misun lalu menelepon Dukyong agar ibunya percaya pada Misun bahwa yang telah memberikan barang ini adalah pacarnya. Tapi ibunya tidak percaya. Airi lalu marah dan langsung masuk ke kamar. Singkat cerita, terlihat Airi sedang merapikan tempat tidur. Dia terlihat sangat bahagia setelah mendapat kepercayaan dari Tuan Dongmin. Ditambah lagi, kini Airi sudah mendapatkan apa yang selama ini dia mau, yaitu bermain kuda lumping. Tapi beda dengan Misun, yang terlihat depresi dengan rambutnya yang acak adut. Karena dia gagal untuk menguras semua harta milik Tuan Dongmin. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat menguraskan. Gimana cuy dengan filmnya? Sangat simpel tapi cukup unik dan juga menarik bukan? Ya udah, lebih baik ambil positifnya dan buang jauh yang negatifnya. Karena film ini jika kita ambil sisi positifnya, mengajarkan agar kita selalu berbuat baik pada seseorang. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan otomatis akan membuat diri kita sendiri menjadi bahagia. Bukannya kayak anaknya yang gila akan harta, tapi ujung-ujungnya malah depresi karena gagal mendapatkan apa yang dia mau. Lebih baik sederhana tapi bahagia cuy. Ya udahlah, jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share log. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.